Selamat pagi Ibu, kalau boleh dengan Ibu siapa Ibu? Nama saya Mimin, saya di sini sebagai juru pelihara yang merawat cagar budaya di Mukura. Ini museum atau apa Bu? Kalau di sini museum Mukura khusus peninggalan dari kerajaan. Jadi biasanya museum itu banyak koleksi, tapi kini di sini khusus perbatuan saja. Oh ya batu ya. Ini arca ini ya? Arca Brahma Caturmuka. Jadi peninggalan dari kerajaan Singosari. Kalau di dalam itu peninggalan dari 5 kerajaan, yaitu Kanjuruhan, Mataram Kuno, Kadiri, Singasari, Majapahit. Kebetulan Arca Brahma ini dulu miliknya Hotel Trio yang akhirnya tahun 2007 dihibahkan ke sini, Bapak. Ini usianya berapa Bu ini kalau diperkirakan? Untuk abad sekitar 12 Pak. Jadi Singosari itu abad ke-13, 14-an lah. Nggih. Koleksi lainnya? Prasasti atau prasasti bulul, Ya. kepalanya diketahui posisi sudah terputus. Ya. Nah, keistimewaannya prasasti bulul ini di belakangnya ada tulisannya Pak. Oh ya. Nggih. Bentar ya, saya lihat dulu. Oh ini huruf Pallawa Bu ya? Huruf Palawat Sangskerta. Nggih. Jadi kalau untuk prasasti bulul ini peninggalan Mataram kuno perpindahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur Pak. Ini pada masa Raja Pusindo. Pusindo ya. Ya. Yang lain Masyarakat yang masih peduli untuk merawat Pak. Jadi, belum diserahkan ke museum ya? Bukan tidak diserahkan, tapi mereka ingin merawat. Oh, merawat Jadi sendiri. kita hanya memantau saja, tiap tahun kita tetap harus untuk ke barangnya atau bendanya masih ada apa enggak, pengontrolan. Oh gitu. Oke. Nggak ada rencana mau dimasukkan ke museum semua sama masyarakat ini Bu? Kebetulan masyarakat masih peduli Pak, jadi ya dibilang untuk diserahkan masih belum. Ini koleksi dari mana nih? Peninggalan kerajaan mana? Peninggalan dari Majapahit akhir Pak. Majapahit akhir. Ya, Majapahit akhir kurang lebihnya seperti itu. Namanya Durga Mahesa Suramardini, istri dari Dewa Siwa atau Dewi Parwati. Di wilayah Malang Raya, Malang Kota. Malang Kota. Jadi koleksinya ini asli dari Malang Kota saja Pak. Kalau Malang Raya itu meliputi kota, kabupaten sama batu. Sama-sama Gajah ya. Nggih, gajah. Putra dari Dewa Siwa. Mm-hmm. Nah, kalau yang ini bedanya di tangannya Durga ini ada tangan 4, ada tangan 12, ada tangan 8. Oh gitu. Nggih. Ini Mahakala sama Nandiswara. Nandiswara. Sama Mahakala. Semua sudah pakai barcode ya Bu Sudah ya? Bapak, alhamdulillah sudah. Ini, kalau dari ini memang dilubangi matanya begini? Nah, diduga Pak, kalau untuk dilihat dari matanya ini kemungkinan dulu itu entah itu ada mustika atau bagaimana, seperti itu Pak mungkin. Kemungkinan mungkin seperti ada itu. jahil ya diambil ya. Tapi kalau dilihat dari ornamennya semua itu patung itu matanya tertutup Pak. Iya. Nah, kemungkinan ini dulu si Arca Toko ini ada keistimewaan, kemungkinan seperti itu Pak. Entah itu ada permata, Iya. ada semacam gitulah untuk istilahnya. Yang paling dituakan Siwa Maguru atau Agastya, peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan. Siwa Maguru. Ada 10 ya? Ya, kalau yang di kaca 10. Jadi kita tidak membeda-bedakan sama-sama arcanya. Kenapa kok ada yang di kaca, ada yang tidak? Nah, itu tidak membedakan. Sebenarnya sama. Iya. Sama. Ini? Kalau yang di sini ada zamannya batu Pak atau prasejarah, namanya batu gores. Ini batu gores. Iya, batu gores.
Ini ceritanya apa ini batu Kalau gores? batu gores itu pada masa zaman batu itu akhirnya ada kerajaan atau zamannya sejarah. Jadi orang zaman dulu ini fungsinya untuk mengasah alat pertanian. Jadi sebelum mereka bercocok tanam itu Biasa di sini. biasakan di sini atau batu asah namanya. Batu asah ya. Oke. Batu gores gitu ya. Batu gores, Oh, ya, itu betul. artinya. Oke. Ini Ganesha ya. Oke, sama di sini banyak koleksinya Ganesha, Pak. Ganesha semua nih. Kalau yang ini namanya Prasasti Muncang, ini ada kaitannya sama persembahan di Gunung Bromo atau Kasodo ini. Ini. Nggih. Ditemukannya di Ada daerah. tulisannya ini ya? Ada, Pak. Jadi prasasti itu batu tulis. Heeh. Ini full dari depan samping kanan kiri itu ada tulisannya. Cuman pada sekitar tahun 2011 orang Belanda sama orang UI Jakarta mentranskrip ulang itu hanya Setengah. beberapa saja, tidak semua. Ini masih belum ditranskrip semua. Oh gitu. Ini Kalau apa yang ini? ini namanya Singasamba, kebetulan paling uniknya ada angka tahunnya di bawah tangannya ini menunjukkan Tahun berapa? 951 Saka. Apa itu? 96 Saka, apa? jadi sebelumnya Masehi. Jadi abad ke sekitar 78-an. Ini Mataram kuno, beda raja. Kalau yang ini Mataram zamannya Erlangga. Sejarah yang ada di Nusantara yang ini, Pak. Jadi kalau untuk Kanjuruan itu abad 760. Tadi yang saya sebutkan zamannya Erlangga itu sekitar abad kalau tahunnya 987 sampai 1000 itu zamannya Erlangga sama Kusindo. Indo. Iya. Terpelihara semua ya, dengan bagus. Itu dioramanya. Diorama nggih. Itu diorama apa itu? Diorama menceritakan kerajaan Kanjuruhan itu rajanya kan namanya Gajayana. Kebetulan Raja Gajayana ini memberikan restu kepada putrinya yang bernama Utayana, nanti dia akan meneruskan tahtanya beliaunya itu. Kurang lebihnya ceritanya seperti itu, Pak. Oh iya. Masalahnya prasasti Dinoyo 2. Kalau prasasti Dinoyo 1-nya ada di Museum Nasional Jakarta, Pak. Ini fungsinya untuk apa? Kalau semua prasasti itu pembebasan tanah perdikan atau SIMA, kalau sekarang itu sertifikat. Oh gitu. Ya, Jadi di sini tuliskan. dituliskan di batu. Kalau yang ada di Buku Purworejo ada 3 prasasti. Kalau yang prasasti Bulul atau Ganesha tadi itu tentang taman di daerah Bonul, Kota Malang sana, itu tentang taman. Kalau yang prasasti Muncang itu tentang agama, tentang keagamaan. Kalau yang prasasti Dino 2 ini tentang sebidang tanah yang dihibahkan kepada umatnya. Oh gitu. Dan Malang ini? Kabupaten Malang, jadi ini Stupa Sumberlawan, ini Candi Kidal, Candi Singosari, Candi Jago. Masih terpelihara dengan baik Masih semua? terpelihara, alhamdulillah masih utuh, Pak. Kalau jadi kurang lebihnya yang masih utuh ya ini, Ini ya? 2 ini. Si masuk ke sini gimana, Bu? Gratis, Bapak. Hah? Gratis masih gratis. Jadi dilihat dari Museum Nasional, kalau kayak contoh saja Museum Tantular itu sudah UPT sendiri. Kalau di sini masih belum. Jadi masih istilahnya masih gabung dengan dinas. Ini masuk ke aset daerah atau apa? Iya, aset Oh, daerah. aset daerah. Iya. Tapi nggak ada perdanya untuk restribusi, nggak ada. Masih belum, Bapak. Nah, jadi masih gratis. Terus bagaimana dong biaya pengelolaannya ini, Itu pemeliharaan? dari pemerintah daerah. APBD langsung, tapi enggak. Kemungkinan seperti itu. Ganesha tikus ini juga hibah dari masyarakat. Apa sih bedanya, Bu, Ganesha ini dengan menhir, dengan apa gitu? Apa tadi ada koleksi itu? Yang prasasti itu? Kalau menhir itu, Pak, kurang lebihnya itu tempat pemujaan. Nah, kalau Ganesha Kalau ini? Ganesha ini putra dewa ilmu pengetahuan, putra dari dewa Siwa sama Dewi Parwati. Jadi kalau di agama Hindu itu mereka disimbolkan dari 3 dewa. Ya. Dewa Brahma, Dewa Wisnu sama Dewa Siwa. Siwa. Ya itu. Kebetulan
yang paling dikenal ini kan Ganesha. Kenapa sih Ganesha? Ternyata putra dari Dewa Siwa atau ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan. Oh, jadi pengetahuan itu sebenarnya diturunkan dari Dewa Ganesha ini. Dari Ganesha. Nah, ini kebetulan itu yang menjadi ada di pendidikan itu ya? Iya, jadi bisa jadi instansi itu kampus UGM kalau nggak salah. Iya. Iya, dibuat simbol dari UGM itu sendiri, Iya, Pak. Ganesha. Oh gitu. Ini diorama semua ya? Dioramanya tentang kerajaan Singosari. Jadi Putri Kendedes masih diculik sama Tunggul Ametung pas posisi ayah Empu Purwa ini dalam kondisi bersemedi pulang, tahu-tahu putrinya tidak ada, diculik sama Tunggul Ametung. Masyarakat sebenarnya tahu, tapi untuk memberikan atau istilah melindungi takut, akhirnya diam. Empu Purwa ini murka. Dia bersabda bahwa daerah Panawijan atau Polowijan kekeringan air. Itu ada ceritanya Bapak, mulai dari sana dari sana sampai terakhir. Oh, ini dioramanya ini ya? Ya Bapak. Menarik. Ini tadi apa ini? Kalau yang ini pembunuhan. Ini siapa ini? Kenangro. Jadi Kenangro ini pesan ke Empu Gandring. Ya, keris yang belum selesai tempat sarungnya si keris sendiri. Dia diminta, akhirnya dibunuh. Mulai dari sinilah peperangan dari mulai pertengkaran itu ya? Iya, Kadiri, Perang Ganter dan seterusnya. Ini lambang apa ini? Ada. Bagaimana Pak? Ini apa ini? Pertempuran juga? Mulai pertempuran mulai dari di wilayah Kadiri, Ganter, Perang Ganter, masih Ganter itu langsung Wisnuwardana. Nah, mau diboyong ke Kota Raja, Kota Raja, Utaraja, Singosari. Baru membangun candi Singosari. Oh, ini mulai pembangunan candi yang di sana tadi ya. Candi Singosari. Ini mulai istilahnya ini. Makanya orang Bali, Pak, biasanya berkunjung itu saya pengen tahu keturunan saya dari Singosari, itu biasanya langsung saya tujukan ke Prasasti Muncang yang masih ada kaitannya yang persembahan di Gunung Bromo. Nah, makanya orang suku Tengger asli dibilang orang Majapahit, dia tidak mau. Masanya kan pernah lari di sana. Singosari ke Bali. Nah, akhirnya kembali lagi. Gitu. Iya, Bapak. Citra Mandala, Jawa. Nah, baru ini pembangunan Candi Jago. Candi Jago di wilayah Tumpang, Pak. Tumpang Kabupaten. Yeah. Baru ini yang ada sama Melayu atau Pamalayu juga perang. Oh, ini sudah pesisir saya lihat. Iya. Oh, ini perangnya nih. Jadi ini perang gelang-gelang istilahnya. Akhirnya kekuasaan Singosari. Sinilah habisnya ya. Ini? Baru ini Raden Wijaya, istilahnya Majapahit awal. Makanya masih keturunannya Singosari semua, Pak. Singosari semua. Iya, dari keturunannya 2 orang.